Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya pada mata kuliah zakat dan wakaf. Perkenalkan, nama saya Andre Gilnando dengan NPM 2421030004, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muslim SHI selaku dosen pengampu mata kuliah zakat dan wakaf. Baik, di sini saya ditugaskan untuk memaparkan materi saya tentang sejarah disyariatkannya zakat di masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah disyariatkannya zakat di masa Nabi Muhammad SAW. Dorongan awal untuk bersedekah di Mekah selama periode Mekah sebelum hijrah, Al-Quran mulai menanamkan nilai-nilai sedekah dan kasih sayang dalam komunitas muslim yang baru tumbuh. Zakat belum menjadi kewajiban formal, tetapi disebut sebagai dorongan bagi orang-orang beriman untuk memberi dengan murah hati. Ayat Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 39 mencontohkan petunjuk awal ini, mendesak orang-orang beriman untuk berbuat baik tanpa menentukan tarif atau penerimaan tertentu. Kemudian umat muslim juga didorong untuk bersedekah dan membebaskan budak, menumbuhkan semangat kedermawanan. Fokus utama selama waktu ini adalah pada penguatan iman, tauhid, dan membangun kohesi komunitas, mempersiapkan hati untuk perintah-perintah di masa depan. Titik balik sejak hijrah ke Madinah. Migrasi dari Mekah ke Madinah menandai momen penting mengubah komunitas muslim dari minoritas yang teraniaya menjadi negara yang baru dengan struktur sosial dan ekonomi baru. Awal yang baru, hijrah menciptakan kebutuhan akan sistem yang lebih terorganisir untuk mendukung masyarakat, terutama kaum muhajirin yang meninggalkan harta benda mereka. Kemudian tantangan ekonomi. Sebagian besar muhajirin tiba di Madinah dengan harta benda terbatas, sangat kontras dengan kemakmuran relatif sebagai Ansor atau penolong Madinah dan tokoh-tokoh seperti Utsman bin Affan. Kemudian membangun stabilitas. Tahun pertama di Madinah sangat krusial untuk membangun stabilitas ekonomi dan menumpuk persaudaraan antara muhajirin dan Ansor, meletakkan dasar bagi legislasi sosial di masa depan. Nah, zakat menjadi pilar kewajiban formal di Madinah. Dengan berdirinya negara Islam di Madinah, zakat berubah dari tindakan amal yang dianjurkan menjadi pilar Islam yang diwajibkan secara ilahi, mendasar bagi sistem sosial ekonominya. Yaitu yang pertama, zakat fitrah 2 Hijriah. Zakat al-fitri sedekah yang diberikan pada akhir Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, menandai formalisasi zakat yang pertama. Kemudian zakat mal. Selanjutnya tak lama kemudian zakat harta menyusul pada bulan Syawal di tahun yang sama, mengukuhkan cukup zakat yang komprehensif. Kemudian pergeseran Al-Quran. Perintah Al-Quran berkembang dengan ayat-ayat seperti Al-Quran surah Quran Al-Baqarah ayat 111 secara eksplisit mewajibkan zakat bersama dengan sholat sebagai kewajiban agama. Kemudian institusionalisasi. Zakat menjadi pilar yang terinstitusionalisasi, menandakan peran penting yang dalam keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat Islam yang berkembang. Dasar-dasar disyariatkannya zakat dalam Al-Quran. Perintah ilahi zakat tertanam kuat dalam Al-Quran, menyediakan landasan bagi legislasinya dan menekankan hubungan yang integral dengan pengabdian spiritual. Lebih dari 30 ayat Al-Quran menyebutkan zakat, sering kali mendengarkan dengan sholat, doa, menyorot gabungan pentingnya sebagai inti ibadah. Ayat-ayat kunci seperti At-Taubah ayat 103 yang memiliki arti, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka. Dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Secara eksplisit mendefinisikan tujuan dan peran Nabi dalam mengumpulkannya. Kemudian ada Quran surah Al-Mu'minun ayat 4, memuji mereka yang membayar zakat, menggarisbawahi peranannya dalam karakter yang saleh dari seorang mukmin. Kemudian pasca hijrah, prinsip-prinsip nisab
ambang batas kekayaan minimum untuk kewajiban zakat dan aset yang memenuhi syarat tertentu lebih lanjut diperjelas melalui tradisi kenaiban yang kemudian melambangkan zakat peran Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad dengan cermat membangun kerangka administratif untuk zakat dan mendelegasikan tanggung jawab kepada para sahabatnya yang paling terpercaya untuk memastikan pengumpulan dan pendistribusian yang efektif. Mu'adh bin Jabal terkenal diutus ke Yaman bukan hanya sebagai gubernur, tapi secara khusus sebagai hakim dan pengumpul zakat, menunjukkan pendekatan holistik terhadap tata kelola Islam. Kemudian Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Al-Qais Ubadah dan sahabatnya terkemuka lainnya ditugaskan untuk mengelola zakat di berbagai wilayah, mengawasi pengumpulan lokal. Kemudian sistem ini mencakup peran yang berbeda untuk pencatat, untuk mendokumentasikan kontribusi pengumpul, untuk mengumpulkan harta, menjaga dan untuk menjaga dana, dan distributor untuk memastikan alokasi yang adil kepada penerima yang berhak. Kemudian zakat sebagai alat keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Yang pertama itu adalah pengurangan kemiskinan. Zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung mereka yang membutuhkan asnaf atau memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi. Kemudian ikatan komunitas. Ini menumpuk ikatan sosial yang kuat dan solidaritas yang membatani kesenjangan antara orang kaya dan orang yang kurang mampu. Kemudian distribusi segera. Prinsip al-fawrain, distribusi segera, berarti dana zakat segera dialokasikan kepada penerima manfaat, mengatasi kebutuhan mendesak secara efisien. Kemudian memperkuat solidaritas. Yang terpenting ini memperkuat ikatan antara muhajirin, migran, dan ansor, penolong di Madinah, mengkonsolidasi persaudaraan di Muslim. Contoh praktis perdagangan zakat di masa Islam awal. Masa Islam awal ada lingkungan dinamis di mana perdagangan berkembang sangat pesat. Dengan zakat memainkan peran penting dalam memastikan keadilan ekonomi dan keseimbangan spiritual. Para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf mencontohkan pemulihan ekonomi dan kesuksesan yang cepat melalui perdagangan setelah hijrah, menyoroti kompatibilitas dan perdagangan yang prinsip-prinsip Islam. Al-Quran memuji mereka yang tidak disibukkan oleh perdagangan atau jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat serta menaikkan zakat. Quran Surah An-Nur ayat 37. Kemudian warisan pengelolaan zakat dari era Nabi. Yang pertama yaitu kesejahteraan yang dikelola negara. Sistem meletakkan dasar bagi zakat sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang dikelola negara, memastikan pengumpulan dan distribusi yang terorganisir. Kemudian pedoman yang jelas. Beliau menetapkan pedoman yang jelas tentang siapa yang wajib membayar aset, apa yang dianggap zakat, dan siapa yang penerima yang berhak. 8 kategori penerima manfaat zakat. Kemudian pengaruh global. Model ini secara mendalam mempengaruhi tata kelola Islam selanjutnya dan membantu lembaga zakat di seluruh dunia. Kemudian kesimpulan. Peran zakat yang abadi dari Madinah hingga hari ini menjalankan zakat dari ajuran awal di Mekah hingga institusionalisasi penuh di Madinah di bawah Nabi Muhammad yang menggambarkan signifikasi mendalam dalam Islam. Yang ada 3 poin kesimpulan, yaitu yang pertama adalah penyucian spiritual. Zakat tetap menjadi pilar vital untuk membersihkan dan pertumbuhan spiritual. Kemudian keadilan sosial. Zakat terus menjadi landasan untuk mencapai keadilan ekonomi, sosial, dan keseimbangan ekonomi. Yang terakhir yaitu kewajiban abadi. Memahami sejarah yang kaya memperdalam apresiasi dan komitmen terhadap kewajiban ilahi ini bagi umat Islam di seluruh dunia. Baiklah, itu tadi pemaparan materi saya mengenai tentang sejarah disyariatkannya zakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimanfaatkan dengan baik, dapat kita ketahui, dapat diambil ilmunya, dan jika ada salah kata dan salah ucap saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.